Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Halo, selamat sore untuk teman-teman semuanya. Balik lagi di kajian pekanannya Yuk Ngaji. Dan pada sore hari ini merupakan edisi yang sangat spesial karena kita kajiannya adalah via online. Jadi karena teman-teman pasti tahu kita mengikuti anjuran dari pemerintah, juga dari anjuran ulama juga, bahwa kita menghindari banyaknya perkumpulan-perkumpulan karena sekarang ini lagi musimnya virus corona. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, di kajian Pekanan Yuk Ngaji kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu Ya Allah, I am so galau. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya sudah dibersamai oleh Ustadz Niti Nurdailan yang akan membahas tentang tema tersebut. Selamat sore, Ustaz. Alhamdulillah, sore. Sore. Sehat semuanya ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan bahas tema tentang Ya Allah, I'm so galau nih, Ustaz. Oke. Nah, kayaknya langsung aja karena waktunya juga udah sore banget ini. Tadi kita sempat agak sedikit telat. Langsung aja waktu saya berikan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifada wa hasila tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan segala ketetapan-ketetapan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dan semoga dari ketetapan-ketetapan tersebut kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil manfaat. Tentu saja tidak hanya manfaat dunia tetapi juga manfaat akhirat. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita semuanya nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat tersebut insyaallah ketika kita wafat kita bisa sedikit tenang ya, atau bahkan sangat tenang karena kita punya jaminan apa? Kita punya jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semoga kita tidak termasuk digolongkan orang-orang yang harus dibersihkan dulu, disucikan dulu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala sebelum ke surganya Allah, tapi digolongkan sebagai orang-orang yang bisa masuk ke surganya Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini. Beliau adalah suri teladan kita dan hanya kepadanya lah beliau sallallahu alaihi wasallam kita harus mengikuti, kita harus mencontoh apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan. Alhamdulillah ya, Allah turunkan hujan pada sore ini di Yogyakarta, salah satu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang berdoa pada sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan. Dan juga semoga saudara-saudara kita ya dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan ya, iman dan juga kekuatan fisik untuk bisa melewati apa-apa saja ya, ujian ataupun ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu yang menurut kasat mata kita adalah baik, semoga dia bisa menjadikan hal tersebut untuk wadah dia bisa bersyukur kepada Allah. Dan juga yang menurut mata kita buruk ya, semoga dia bisa mengambil hikmah dan juga tetap bisa mendapatkan pahala yang besar dari kesabarannya terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bahas tentang galau. Galau itu apa galau? Merana. Bingung ya? Bingung. Galau itu merana, galau itu bingung. Jadi teman-teman ya, ini santai ya, harusnya santai ya. Saya tadi serius banget. Serius banget. Pertama kali di depan kamera. Iya, karena nggak biasa begini ya, Insya Allah. Ya, sehat semuanya. Sehat. Angkat tangannya. Coba menenangkan diri dulu. Oke, kita bahas tentang galau ya, Ustadin ya. Yes. Insya Allah ya. Nah, jadi galau itu terjadi kira-kira karena apa ya? Orang bisa galau tuh.
karena biasanya dia punya cita-cita tetapi cita-citanya tidak tercapai. Oh, jadi Itu bisa galau. bahasanya kurang lebih kayak masalah ya. Jadi keinginan tidak sesuai dengan harapan gitu. Realita. Apa yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan. Akhirnya dia jadi galau. Bentuk galau itu apa aja sih kalau biasanya nih anak muda sekarang? Kalau anak-anak muda biasanya kalau kita ngechat cuman di-read doang itu tiba-tiba langsung galau. Gitu ya. Nah, itu bentuk galaunya itu dia apakah habis itu tidur, habis itu dia biasanya ada yang menghabiskan dengan waktu dengan liburan, ada yang tidur, ada yang juga mungkin mengalihkan dengan main game ya. Main game. Jadi sebenarnya kalau kita tarik ya, orang galau itu sebenarnya orang yang nggak ada kerjaan ya. Iya, nggak ada kerjaan. Iya kan? Iya benar. Jadi aku galau terus habis itu dia main game. Kalau orang yang udah ada kerjaan, ketika dia mau main game pasti dia mikir, waduh, ini ada kerjaan nggak ada waktu buat ngegame. Terus habis itu ketika dia galau, wah saya mau liburan gitu. Tapi kalau dia emang sibuk, kan nggak ada waktu buat liburan gitu. Jadi pertama ketika antum galau ya teman-teman, itu salah satu indikasinya tuh nggak ada kerjaan gitu. Nah apalagi kita masuk ke fase apa namanya nih 14 hari ini. Fase ini apa? Lockdown ya? Social distance. Kita masuk ke social distance. Kan banyak teman-teman di rumah akhirnya, duh mau ngapain ya di rumah nih? Ini bener-bener nggak ada kerjaan karena yang sekolah pun akhirnya bener-bener diliburin. Yang kerja ada juga yang akhirnya kerja di rumah. Nah ini adalah bisa jadi benih-benih potensi jadi potensi galau buat kita. Nah kemudian yang pertama tadi ya, setelah kita tahu galau itu biasanya karena kita nggak ada kerjaan, makanya kita harus nyari kerjaan. Kerjaan itu bukan maksudnya harus kerja terus dapat duit, tapi di sini maksudnya adalah kegiatan. Kita harus punya kegiatan tuh. Nah kegiatan-kegiatan yang kita lakuin ya harus ada satu syaratnya biar kita nggak pernah galau. Ya syaratnya adalah ya, ketika kita mau ngelakuin kegiatan kita punya pegangan yang benar. Kita punya pegangan yang benar. Maksudnya apa? Standarisasi dari perbuatan kita itu benar harus. Ya. Contoh misalkan begini. Kalau kita nggak ada pegangan, ketika seseorang tadi diputusin sama dia punya pacar, biasanya kan dia galau tuh. Kenapa dia galau? Karena dia apa yang terjadi nggak sesuai sama dia punya harapan. Akhirnya dia galau. Biasanya yang dilakuin ya selain liburan untuk mengatasi galau itu kan biasanya dia bakal cari teman curhat, bener nggak? Iya. Ya. Nah jadi teman curhat biar apa? Biar bisa jadi teman cerita, biar bisa jadi teman pegangannya dia kurang lebih saat itu. Karena mungkin dia sebelumnya berpegangan kepada pacarnya. Ketika ada masalah dia cerita ke situ. Tapi pertanyaannya, ya, setelah dia galau diputusin pacar, habis itu dia cerita ke temennya, apakah itu bisa menjadi solusi yang pasti nyelesain masalahnya terus bikin dia nggak galau? Belum tentu. Bisa jadi masalahnya sama temennya diceritain ke temennya, kan bisa begitu. Ya. Aku cerita ke kamu ini rahasia. Gitu, ya. Habis itu dia bilang apa? Ya, temennya tadi yang diceritain cerita ke temennya lagi. Aku cuma cerita ke kamu ya, tapi ini rahasia. Aku cuma cerita ke kamu dan terus begitu. Terus begitu akhirnya memunculkan kegalauan yang lain gitu. Nah itu berarti apa? Tempat dia berpegang tuh salah. Nah harusnya ketika dia punya masalah tempat berpegangnya ke siapa? Ke sebuah zat yang nggak bakal ngecewain dia. Ke sebuah zat yang selalu ada buat dia. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harusnya begitu. Jadi apapun kondisi kita biar nggak galau selalu jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pegangan. Nah, ya udah. Ya. Saya sedih, saya mau jadiin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pegangan. Maka apa? Maka ketika pegangannya adalah Allah, dia tidak akan bergantung kepada makhluk. Karena kekecewaan itu salah satu sumbernya adalah berharap kepada makhluk. Contoh tadi, dia berharapnya kepada dia punya pacar yang pertama. Yang kedua dia punya teman. Nah itu akhirnya apa? Ketika dia berharap kepada makhluk, maka itu akan menyakitkan dia. Itu salah pegangan gitu loh. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, aku tuh udah pernah hidup dari fase yang paling enak sampai yang fase paling susah dalam hidupnya. Dan kemudian yang paling sakit di antara pengalaman hidupnya dia adalah
ya, yang paling menyakitkan adalah berharap terhadap makhluk. Itu pasti kecewa ujung-ujungnya, ya, pasti kecewa. Nah, makanya kita harus punya pegangan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Galau skripsi misalkan. Ketika antum galau skripsi, pegangannya siapa? Allah. Kadang tuh kita ketika lagi ngerjain skripsi, pegangannya itu mood. Yang dijadiin pegangan tuh mood. Aduh, aku lagi nggak mood. Aku lagi ya lain-lain gitu. Coba kalau misalkan pegangannya Allah, dia mikir, ya, ketika aku sudah lulus kuliah, ketika skripsi ini sudah tidak menggangguku lagi, udah selesai, maka insya Allah aku bakal bisa lebih nih. Lebih apa? Lebih punya waktu untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau emang niatnya Allah, akhirnya dia kerjain. Tapi susah, akhirnya dia ingat lagi apa? Orang tuanya, ya. Masya Allah, ya, Allah perintahin aku untuk berbakti sama orang tua, menyenangkan hati orang tua. Baiklah ya Allah, kalau memang hanya skripsi ini yang bisa menyenangkan orang tuaku saat ini, akhirnya apa? Bikin bangga orang tuanya, akhirnya dia pasti semangat buat nyelesain. Intinya jadi begitu, ya. Jadi nggak nyampah, ya, istilah nyampah itu kan dia punya banyak target tapi nggak ada yang dilakuin, pusing doang tuh. Niatnya dilurusin, ya. Jodoh juga, orang tuh kadang ketika dia galau jodoh kan kadang begitu ya. Ini buat yang Jovisa. Jovisa tuh kadang galau nggak? Galau. Antum ya berarti. Masya Allah. Walaupun dia ngaku jomblo fisabilillah, tapi masih banyak yang galau. Ya, masih banyak. Kalau Mas Adi insya Allah udah enggak. Tapi masih banyak yang galau. Kenapa bisa galau? Ya, jelas karena biasanya pegangannya salah. Ketika dia mau nikah itu hanya biasanya dia ngelihat teman-temannya, ya kan, udah nikah. Wah, teman-temannya udah punya anak. Habis itu kalau ngumpul sering diejekin. Wah, jomblo begini dan seterusnya. Itu sering terjadi kayak gitu. Ya. Padahal apa? Ya, padahal ketika kita galau masalah jodoh, ketika kita ngaku sebagai jomblo fisabilillah, ingat. Kenapa kita nggak mau misalkan pacaran? Jelas karena ketaatan kita kepada Allah. Nah, ketika sudah seperti itu, menikah pun juga begitu, karena ketaatan kita kepada Allah, gitu. Jadi maksudnya apa? Ketika kita bisa muhasabah buat diri kita. Ketika kita memang sudah siap, ya, secara mental, lahir batin, ya udah nikah. Nikahinnya karena apa? Karena Allah. Karena menikah itu menyempurnakan separuh agama, gitu. Ya, karena menikah itu memunculkan peluang-peluang pahala yang luar biasa. Karena menikah itu sendiri kan salah satu ibadah yang paling lama. Ya, menikah itu adalah ibadah yang paling lama. Nah itu, akhirnya apa? Kita berharap dengan menikah itu semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin apa? Semakin akhirnya membuat peluang surga kita tuh semakin besar, gitu, masuk surganya. Ya, dan juga kenapa sih nikah itu salah satunya disebut bisa mendekatkan diri kita kepada Allah? Karena memang biasanya di pernikahan itu banyak masalah. Jadi ketika kita banyak masalah, akhirnya kita semakin dekat sama Allah. Ya Allah, ternyata berat ya Allah, gitu ya. Nah, intinya poinnya apa ya? Poin intinya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sisi lain ya, ketika habis itu dia mikir nih, tapi ketika saya nikah, saya secara finansial belum bisa. Secara mental saya masih ababil. Ababil itu apa? ABG labil. Apa ya dulu ya? Lupa ada singkatannya ya. Iya. Saya lupa ya. Pokoknya di akhir jadi masih alay. Labil ya. Ababil, ABG alay labil. Pokoknya itu. Saya jadi lupa. Jadi biasanya dia masih labil gitu. Pertama finansial belum ini, habis itu dia juga masih labil, emosi masih nggak ketata. Habis itu ketika dia mau nikah, harusnya dia pikir, ketika husnuzon lah kepada dirinya sendiri, suuzon lah kepada dirinya sendiri, ya, berburuk sangkalah kepada dirinya sendiri. Ini saya nikah ini niatnya benar-benar karena saya memang ngerasa sudah siap atau karena cuma omongan teman. Ketika habis itu kita lihat kondisinya tadi, ya, itu sebenarnya kemungkinan besar kita belum siap. Nah, kemudian kita lihat ketika misalkan nanti kita menikah nggak bisa menafkahi istri, habis itu sering malah marah-marahin istri, ya, malah kerjaannya setiap hari berantem. Nah, itu kita lihat apakah ini bisa mendekatkan diri kita sama Allah?
Nah ternyata enggak, ya berarti apa? Ya udah saya puasa aja, saya nggak nikah dulu, gitu. Kemudian yang dia lakuin apa? Ketika dia ngerasa belum pantas, ya dia harus nyari kegiatan. Jangan malah galau, senderan di pintu gitu kan, pintu restoran. Ya orang kan mau lewat susah gitu. Jadi apa? Ya bisa, yang harus dia lakukan adalah cari kegiatan. Kegiatan yang terbaik adalah memantaskan diri. Ini yang sering Jovisa lupa. Jadi dia harus mulai target, udah saya mulai hafalin Quran nih, habis saya mulai hijrah, begini-begini, ini yang mau saya hafalin, ibadah mau saya kuatin, rawatibnya mau saya rutinin, misalkan begitu. Itu aja terus di apa namanya dilakuin. Insya Allah kalau memang akhirnya nanti antum udah siap, Allah Subhanahu Wa Taala bakal kasih kasih jodoh kalau memang sudah waktunya. Tenang aja, jodoh itu nggak ketukar ya. Tapi ya ada juga orang-orang yang jodohnya tuh di akhirat, jadi nggak ada jodoh di dunia ya. Jadi ya terserah Allah lah nanti kayak gimana. Nah, ya kita kan percaya sama qada dan qadarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi begitu ya. Kemudian terkait virus ini juga banyak yang galau ya sekarang. Yeah. Nih jam berapa nih? Masih lama, masih sebentar lagi nih. Cepet ya ternyata waktu berlalu. Virus ini juga akhirnya bikin galau. Kenapa akhirnya orang itu galau karena virus corona? Itu karena dia nggak punya pegangan yang benar. Pegangan yang benar. Ya. Ketika dia punya pegangan yang benar, itu insya Allah dia nggak bakal galau gitu. Dan orang yang punya pegangan yang benar, dia juga nggak akan ceroboh gitu. Cuma itu harus punya pegangan. Ya. Dan kemudian kita masuk ya ke materi insyaallah. Tadi tuh kita baru ngobrol-ngobrol tentang galau. Nah kemudian biar kita nggak galau, jurusnya apa sih? Caranya gimana sih biar kita nggak galau? Ya, biar kita nggak galau caranya kayak gimana? Catat teman-teman ya. Yang pertama adalah luruskan niat. Niat apa yang dilurusin ya? Ketika antum hidup, lurusin niatnya. Hidup kok harus punya kenapa sih harus lurusin niat dalam hidup gitu? Ya kalau antum nggak mau galau, ya harus dilurusin niatnya dalam hidup. Antum hidup tuh buat apa? Ya. Ketika antum hidup tujuannya buat uang, saya bilang salah. Antum hidup tujuannya buat cari harta, salah. Hidup tujuannya biar terkenal, saya bilang salah. Ya. Salah. Ketika antum yang ngejarnya cuma uang, kepopuleritasan, ketenaran, habis itu misalkan trofi ya, entah juara apapun, ya, entah juara balap, juara modeling atau apa. Saya mau bilang ke antum, ketika tujuan hidup antum itu, antum salah dalam memilih tujuan hidup dan pasti galau. Pasti galau. Ya, pasti ada galaunya gitu. Nah, tujuannya apa? Nah, terus gimana sih biar kita nggak galau gitu ya. Biar kita nggak galau, lurusin niatnya dalam hidup. Maksudnya kayak gimana? Ya jadi sebaik-baik manusia lah, semulia-mulia manusia. Jadilah manusia yang mulia. Di mata siapa? Nah pertanyaannya begini. Ya. Ketika kita balik lagi tadi, ya, ketika pegangan kita benar, ya, maka kita ini sebenarnya lagi bicara sebenarnya tentang Allah saja. Ini tentang tauhid. Ketika kita hidup, ya, kita pengen menuju Allah. Nah maka apa? Kita harus menjadi orang yang mulia menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan menurut orang tua kita ya. Kalau menurut orang tua kita, senakal-nakalnya kita yang paling mulia kan gitu. Namanya juga udah ketutup namanya kasih sayang gitu. Nah tapi kita harus ngelihat bagaimana kita itu mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya di surat Al-Hujurat ya. Ayat ke-13 di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ya inna akramakum indallahi atqakum. Ya, jadi sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu nih, di antara kita semua, orang yang paling mulia ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Bertakwa kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi apa? Jadi kita harus bertakwa kepada Allah. Kita hidup ini ngikutin aturan siapa? Ya aturan Allah. Karena kita tuh pengen dibilang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah, kemudian ya, apalagi terus kita harus ngapain lagi nih hidup ini ya. Nah, biar bisa mulia itu.
Allah kasih perintah kepada kita. Ini Allah kasih perintah kepada kita di surat Bayyinah ayat 5 ya, surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tunaz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya ya, kita disuruh supaya apa? Menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus ya. Jadi memurnikan Islam itu maksudnya apa? Ya kalau bisa kita tidak mencampur adukan aturan-aturan antara aturan Islam dan aturan yang lainnya. Dalam hidup pokoknya nggak usah kita dengerin kata orang begini, kata orang begini, tapi kata Allah gitu loh. Dengerin kata Allah. Kata-kata ulama. Karena apa? Karena ulama itu biasanya mereka menjadi saripati daripada dalil-dalil ataupun petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nggak mampu terjemahinnya. Nah, ulama yang mampu. Nah, kita tinggal ikutin apa yang ulama sampaikan begitu. Kemudian apa? Supaya mereka mendirikan sholat. Nah, ini sholat ini tiang agama. Sholat ini adalah seafdol-afdolnya ibadah fisik. Ya. Dan itu insya Allah ibadah yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai. Dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi kalau kita galau ya, banyakin sholat. Saya galau nih, udah sholat mutlak aja, sholatnya 2 rakaat. Atau sholat hajat, ya Allah saya pengen hilangin nih saya punya galau gitu. Dan seterusnya. Intinya apapun yang terjadi, jadikan momen itu untuk menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu tadi. Jadi ketika kita mau hidup pengen jadi orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian apa? Tinggal kita taat gitu ya. Tinggal kita bertakwa. Nah semakin antum misalkan udah jadiin Allah sebagai tujuan, semakin kita belajar agama nanti ya, insya Allah kita bakal ngerasa ya Allah saya belum apa-apa, saya ini bukan siapa-siapa, ya Allah rendah saya, ya Allah pendosa saya, ya Allah. Dan itulah nanti yang akhirnya apa? Membuat kita jadi nggak galau. Karena apa? Karena kita tahu kita ini bukan siapa-siapa. Ketika ada orang yang nyakitin kita, ya Allah saya lebih pantas disakiti dari ini ya Allah. Ketika ada orang yang hina kita, kita bakal bilang ya Allah saya lebih hina daripada apa yang mereka hinakan selama ini. Dan kalau ada orang yang bilang saya baik ya Allah, itu sebenarnya karena Engkau ya Allah, Kau tutupi saya punya aib. Nah ketika kita udah benar-benar menjadi sebenar-benar hamba yang berusaha bertakwa kepada Allah, maka udah nggak ada lagi namanya galau. Ya, galau pun akhirnya menjadi sesuatu yang positif. Karena apa? Membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi risau, akhirnya kita doa sama Allah, kita mulai dekat sama Allah gitu. Ya, karena dan apa? Akhirnya kita benar-benar ngerti ya. Ternyata cara yang paling bisa menenangkan hati kita, membuat hati kita tenang adalah ingat atau zikir kepada Allah. Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan itulah yang akhirnya kita cari. Bukan ketenangan yang datang dari harta, dari kepopuleritasan, dari apapun. Itu justru gak bikin kita tenang. Antum udah biasa kaya ya, ketika antum udah dikenal orang sebagai orang kaya, pakai baju yang sama dalam seminggu, kira-kira malu atau enggak? Malu pasti. Tapi kalau antum udah dikenal orang biasa, mau baju seminggu 2 minggu juga orang ya biasa aja. Kita juga gak ada masalah. Kan gitu. Ya. Jadi akhirnya apa? Apa yang kita lakuin itu sesuai apa yang Allah mau, bukan apa yang kita nggak didikte sama orang. Tapi apa yang kita lakuin adalah ya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menurut Allah baik ya, itu yang kita kejar ya. Dan insya Allah semakin kita ya berusaha menjadi mulia di hadapan Allah, insya Allah nih ya kuncinya, ketika antum berusaha menjadi mulia di hadapan Allah, maka antum akan semakin merasa hina, semakin merasa buruk. Dan yang artinya apa ya, tujuan itu kita nggak bisa capai, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menilai. Intinya apa? Tujuan itu tuh nggak bakal habis sampai kita meninggal gitu. Maksudnya tujuan tadi untuk menjadi mulia di hadapan Allah, apabila kita benar, maka kita akan justru sebenarnya merasa semakin buruk. Dan akhirnya kita ngerasa, saya nggak bisa nih jadi mulia gitu. Jadi intinya apa? Tujuan ini antum bisa pegang seumur hidup.
ya. Dan ketika antum merasa semakin hina di hadapan Allah, insya Allah itu tanda yang baik gitu. Insya Allah tanda yang baik ya. Jangan sampai kita merasa, wah ya Allah, aku udah begini. Ya, jangan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada juga ya kaidah fikih ya yang mengatakan, ya sebuah kaidah yang mengatakan haitsumma yakun asy'aru takunal maslahah, di mana ada syariat di situ pasti ada maslahat atau di situ ada manfaat ya. Pasti di situ ada manfaat. Jadi di mana ada syariat di situ ada manfaat. Nah, maksudnya apa? Ketika kita ngikutin syariat pasti ada manfaatnya. Contohnya apa? Ya, pasti ada kebaikan gitu. Contohnya begini, ya. Contohnya begini. Ketika Allah Subhanahu wa taala larang kita untuk makan kelelawar ya. Untuk larang kita makan yang diharamkan oleh Allah, ketika kita mengikuti syariat pasti ada kebaikan ya. Nah, kalau tidak ya lawannya kebaikan pasti ada keburukan. Salah satunya yang mungkin virus corona ini kan, yang kata ahli ya, ada namanya salah satu ilmuwan Cina namanya Benzu, kalau nggak salah, atau siapa itu, yang sudah melakukan penelitian dari setahun yang lalu. Dia bilang kalau ini masyarakat di Wuhan masih makan makanan ada sup gitu, kelelawar dimasukin hidup-hidup dan seterusnya begini, ada kemungkinan virus corona bisa menjangkit manusia. Dan kata si ilmuwan ini akhirnya terbukti kata-katanya sekarang ya. Karena apa? Ya karena yaitu tadi, ketika kita ngikutin syariat pasti ada kebaikan. Ketika syariat dilanggar ya ada keburukan. Kan begitu ya. Karena apa ya? Karena kita durhaka sama Allah ya. Kita durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akhirnya dapat efeknya siapa? Apakah hanya orang-orang di sana saja? Enggak, seluruh dunia ternyata. Jadi begitu. Itu yang pertama tadi ya, lurusin niat. Nih masih ada. Cepat ya kita. Yang kedua adalah ya, ingat teman-teman ya, kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala biar enggak galau ya. Ketika kita ada virus corona nih, habis itu dia enggak berhusnuzon atau malah dia berburuk sangka pada Allah, itu pasti jadi galau. Wah, ini virus, ini gimana nanti saya? Aduh, ini saya gimana? Itu pasti galau. Karena apa? Dia suuzon sama Allah. Ini buruk. Padahal virus ini kan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu adalah ketentuan Allah, kita harus berhusnuzon. Pasti ada kebaikan, ada hikmah yang kita bisa ambil. Harusnya begitu, ya. Contohnya misalkan kayak gimana? Oh, masya Allah, ini ada virus. Ya. Habis itu gimana kita berhusnuzon? Kita berhusnuzon kepada Allah, kita berprasangka baik kepada Allah. Ya, kita bilang dalam kita punya hati, ya Allah ya, mungkin dengan virus ini Engkau ingin menunjukkan ya, jika manusia itu benar-benar makhluk yang lemah. Cuman manusia ini makhluk yang lemah, tapi makhluk yang paling sering menyombongkan dirinya. Semoga dengan ini ya, orang-orang, saya ya Allah dan kaum muslimin yang lainnya ataupun siapapun, itu akhirnya dia jadi mengerti apabila manusia itu lemah dan kekuatan hanyalah milik Engkau ya Allah. Itu salah satu hikmahnya. Dan kemudian apa ya, ketika terjadi hal semacam ini, akhirnya kita juga bisa nih optimis ya. Optimis apa? Ya misalkan ternyata mudah sekali untuk Allah gitu, mudah sekali buat Allah untuk membuat manusia tuh nggak berdaya tuh gampang gitu. Jadi ketika misalkan kita punya saudara-saudara di Palestina atau umat Islam yang sekarang ini masih ditindas di berbagai daerah ya, jangan kita putus asa gitu terhadap pertolongan Allah, karena sebenarnya Allah itu sangat mudah untuk menolong hambanya gitu. Nah, cuman terkadang ketika kita diuji ya kita harus bersabar, kita harus berbaik sangka. Iya, pertolongan Allah pasti datang. Semakin berat pertolongan Allah pasti semakin dekat. Nah, itu harus kita pikirkan. Kan begitu. Begitu juga masalah kita, entah skripsi, entah masalah apapun dalam kehidupan kita, kita harus imani apa? Oh, ini Allah pengen tolong saya, ini Allah pengen dekat dengan saya, makanya dikasih masalah yang berat. Akhirnya kita nggak bakal galau karena pegangan kita benar, dan kemudian kita sudah bisa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kayak gitu.
Dan juga di hadits qudsi kan Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Ana inda dzanni abdi bi," aku bersama prasangka hambaku. Maka ketika antum husnudzon sama Allah, kebaikan yang antum dapat, ya. Tanpa sadar, bahkan ketika antum sudah biasa berhusnudzon kepada Allah, tanpa sadar dalam setiap masalah yang datang kepada diri antum, tanpa antum diminta buat bersabar, itu otomatis antum udah sabar terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Jadi kita bisa punya habits, dapat pahala, terus nggak ngerasa berat karena sudah terbiasa sabar. Nah, caranya apa? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian yang terakhir yang perlu diingat, ya, yang perlu diingat adalah ketika ada keburukan yang terjadi dalam diri kita, ya, sesuatu yang buruk itu hanya karena kita salah dalam menyikapi. Kenapa ada hal buruk terjadi dalam diri kita? Karena kita salah menyikapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya misalkan begini, kita udah ta'aruf, ya, udah ta'aruf, habis itu tiba-tiba si perempuannya ngensel, aku nggak mau sama kamu, ya. Kenapa? Kamu miskin. Wah. Terus kenapa kemarin diterima, ya? Ya, karena aku pengen ngerjain kamu aja, misalnya begitu. Wah, dasar kamu perempuan yang tidak dewasa. Ya bodo amat sih gitu. Intinya diputusin lah. Udah mau nikah, undangan sudah disebar, ditinggal. Habis itu ceweknya bilang, ya karena lu jelek gitu, ya. Tapi kan kita sudah pesan undangan catering, makan tuh catering, makan tuh undangan. Wah, perempuan yang sangat sadis, ya. Pesan begitu. Nah, kemudian apa yang terjadi, teman-teman, ya. Kemudian itu kan buruk tuh. Kalau kacamata kita tuh buruk tuh. Aduh, ya Allah, kasihan banget undangan disebar, malu gitu. Kalau itu kacamata manusia. Tapi kalau kita, ya, menggunakan standar yang benar, standarnya itu tadi syariat Islam dalam setiap kehidupan kita, ya. Karena hanya dengan syariat lah akhirnya ada kebaikan di sana. Yaudah kita cari menurut syariat Islam gimana nih, ya. Akhirnya disuruh sabar. Ya udah kita sabar. Kemudian apa? Ya udah, ya cateringnya kita bayar. Akhirnya ngutang, ya kita ngutang. Terus solusinya gimana? Di Islam ngajarin cara utang kayak gimana. Ya udah kita berusaha bayar, ya. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi, iya, menurut kacamata manusia dia rugi. Tapi kalau menurut kacamata akhirat, kesabarannya itu, ya, akhirnya dia justru nggak ngelakuin pelanggaran syariat gara-gara disakiti si perempuan tersebut, nggak ngebunuh si perempuan tadi, tapi dia bersabar, dia mencari cara Allah itu seperti apa, ya, agar menyikapi masalah tersebut. Dia nyari Allah tuh nyuruh dia kayak gimana, syariat Islam itu nyuruh dia kayak gimana. Akhirnya dia bersabar terus, dan dalam kesabarannya itu bisa jadi membuat dia apa? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba, ya, dalam musibah sebesar itu dia sebenarnya, ya, musibah sebesar itu akhirnya dia bisa konversi menjadi pahala yang begitu besar. Nah, ketika seseorang dapat pahala yang begitu besar, itu baik atau buruk? Baik, ya. Makanya apa? Sebesar apapun ujian kita, kalau kacamata kita akhirat, nih pahala besar datang, gitu. Jadi nggak ada berat hidup akhirnya. Insya Allah, nih pahala, gitu. Ya. Ada sedih sedikit, ya sebentar aja sedih, ya. Dan ketika kita akhirnya udah bisa terapin ini, ya, sangat mudah tiba-tiba apa? Allah Subhanahu wa taala datangkan bidadari dari, ya, muka bumi ini, ya, yang kemudian mendatangi kita, kemudian Allah jodohkan dengan dia. Kemudian justru dengan wanita ini, ya, kemudian kita bisa nikah bahagia, menghasilkan anak soleh-soleha, ya. Baru umur 7 tahun sudah hafal Quran. Wah, itu kan serasa kayak, Masya Allah anakku, kamu udah pesenin bapak kapling nih di surga, Masya Allah. Lewat perempuan yang baik pula. Kalau yang tadi gimana? Yang sama catering, ya. Makan tuh catering, bisa nggak kira-kira? Ya. Kalau dia belum hijrah, kalau dia tetap seperti itu, ya kayaknya susah, ya. Kayaknya susah untuk bisa bersama-sama berjuang mendidik anak yang menjadi soleh-soleha. Tapi kalau dia udah hijrah, ya bisa jadi. Ternyata setelah dia punya kelakuan seperti itu, si perempuan tadi dia merasa bersalah, kemudian nggak ada laki-laki yang mau sama dia, ya. Kemudian apa? Kemudian dia merasa menyesal, akhirnya dia berhijrah, dia bertaubat, Masya Allah hafal Quran dia.
kemudian dia mendatangi laki-laki yang dulu pernah dia sakiti, ya antum tadi itu misalkan. Akhirnya dia datang, "Mas, tolong Mas, aku sudah hijrah, nikahi aku." Lewat apa namanya, ustazahnya menyampaikan kepada suaminya ternyata ustadz antum. Habis itu dia nyampein ke antum, gimana nih yang dulu begini tapi dia udah hijrah gitu. Masya Allah, ya ternyata dari skenario yang menurut kita buruk, ternyata Allah berikan ya sebuah skenario yang indah dalam kehidupan antum, ya, akhirnya menikah dua lah insyaallah, misalkan begitu, kalau antum senang gitu, kalau antum terima. Tapi nggak usah mimpi dulu ya kalau satu aja belum gitu. Nah, jadi begitu teman-teman. Dan yang keempat ya, ini pesan aja, jadiin syukur sama sabar ya. Syukur sama sabar itu pegangan ya pegangan sih. Syukur sama sabar tuh jadiin habits dalam diri kita. Ini penting ya. Jadiin syukur itu ketika kita dapat hal yang baik, kita langsung bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Habis itu bentuk syukur terbaik adalah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita punya masalah, ya udah kita sabar saja ya. Kita sabar. Nah, jadi ini tuh. Nah, kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan ya. Kalau dilanjutin nanti nggak habis-habis ya, dan bakal panjang. Ini ada tanya-tanya ya? Ada tanya-tanya. Oh gitu. Monggo digali. Digali. Oke, kita buka pertanyaan ya teman-teman ya. Ini udah ada yang masuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk berbagi hikmah untuk kami semua, termasuk tentang kondisi yang sedang terjadi saat ini, Tan. Seperti itu. Oke. Semoga lockdown ini tidak membuat ketakwaan kita jadi down. Amin. Lockdown. Takwanya jadi down. Satu hal ya teman-teman ya. Satu hal kita pahami ya terkait kita punya fenomena sekarang ini. Yang pertama itu tadi ya, hikmah yang pertama adalah ada sebuah kaidah yang mengatakan di mana ada syariat, di situ ada maslahat, ada manfaat, ada kebaikan. Jadi intinya apa? Kalau dalam syariat itu ada kebaikan, maka dalam kehidupan kita, nih hikmah yang pertama kita harus ambil. Dalam kehidupan kita harus selalu berpegang teguh kepada syariat Islam. Itu yang pertama. Karena sekali kita nggak ngikut sama syariat, bisa jadi begini. Orang nggak disuruh makan, akhirnya apa? Nggak cuma kelelawar kadang dimakan, kucing kadang dimakan, yang haram-haram. Kemudian apa? Kemudian bayi kadang ya di daerah Tiongkok itu bahkan sampai ada sup janin, sup bayi. Itu akhirnya dimakan. Itu bisa jadi apa? Pasti ada keburukan yang terjadi. Makanya satu dari hikmah yang terjadi sekarang ini, kita harus berpegang teguh kepada syariat Islam. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sumber segala penyakit adalah al-baradah. Ya, al-baradah itu apa? Adalah at-tukmah, jeleknya pencernaan makanan. Jadi kita itu ya sehat enggaknya itu tergantung apa yang kita makan. Itu diperhatiin. Kaum muslimin kan kadang sekarang nggak peduli namanya makan, udah kayak apa namanya? Kesetanan ya, bahasa kesetan. Pokoknya makan tuh nggak urusan ya, entah yang apalagi Indonesia tuh luar biasa ya, semuanya digoreng. Apa aja coba yang digoreng di Indonesia? Nasi digoreng, pisangnya digoreng, pisang tinggal enak dimakan ya. Bentar lagi ada kurma goreng kali ya. Jadi semua goreng-goreng yang dimakan, kadang kita nggak tahu apa aja. Ya, terutama harus dipahami adalah halal dan thayyib gitu ya. Yang halal, habis itu yang baik ya. Ketika ada makanan namanya aneh-aneh ya, namanya misalkan ke arah hal-hal yang goib, setan-setan gitu, nggak usah nggak thayyib gitu. Akhirnya makanan kita perhatiin, makanan yang sehat. Nah itu juga makan ya seperlunya. Jadi akhirnya hikmah kedua adalah kita juga harus jaga kesehatan ya. Karena apa? Karena yang di Wuhan itu tadi banyak orang makan makanan yang haram, itu kan nggak baik gitu. Akhirnya jadi penyakit gitu. Nah makanya salah satu sebenarnya kenapa sih umat Islam itu jadi sehat ya, lebih sehat daripada ya pokoknya lebih sehat daripada yang lain-lain ya, karena dia mengonsumsinya tuh benar gitu, baik ya, dia peduli halal haram ya. Akhirnya makanan itu nggak cuma mengenyangkan tapi juga memberikan berkah.
ya. Jadi ada keberkahan di sana ya. Nah itu hikmahnya adalah ya kita mulai jaga kesehatan sekarang ini. Dan kemudian hikmahnya apa ya, yang ketiga, kita akhirnya sadar kita ini lemah, kita ini butuh Allah Subhanahu wa taala, baru dikasih ya tentara Allah ya. Bahasanya apa ya, corona ini kan salah satu makhluk Allah ya, baru kita diserang sama virus yang nggak kelihatan aja begini gitu, yang makhluk kecil aja begini gitu. Akhirnya kita jadi ngerti, oh iya ya, luar biasa ya. Akhirnya kita ngerti gitu loh, dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Kalau kita nih bener-bener nggak macam-macam gitu. Dan hal ini udah pernah terjadi sebenarnya. Karena di dunia ini sebenarnya kalau kita mau bahas ya teman-teman rinci, itu sudah sangat mulai bermunculan orang-orang yang sombong. Orang-orang yang kayak orang-orang yang kayak Raja Namrud. Raja Namrud dulu dia sombong, dikirim nyamuk rada gede. Orang sekarang sombong, dikirim virus yang nggak kelihatan, tapi sama-sama ambruk gitu. Sama-sama ambruk dan malah dampaknya justru apa? Nah ini salah satu hikmah yang lain adalah ketika ada kemungkaran yang terjadi, kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau Allah sudah datangkan misalkan azab, Allah datangkan bala, itu biasanya nggak cuma yang maksiat doang yang kena, antum yang di masjid juga kena. Kan kayak kita akhirnya sekarang yang biasa sholat di masjid misalkan, ibadah hanya untuk dirinya sendiri, dia nggak berdakwah buat orang lain, akhirnya juga kena imbasnya ya, akhirnya juga kena imbasnya. Makanya kita harus lebih amar ma'ruf nahi mungkar dari sekarang. Dan sekarang ini kan luar biasa ya, zamannya bukan amar ma'ruf nahi mungkar, zamannya saling menjatuhkan antara satu dan yang lain tuh di medsos. Itu dihindari ya, itu nggak membangun. Kemudian ya, itu tadilah kurang lebih hikmahnya. Kemudian perlu kita lakuin sekarang adalah ikhtiarnya ya. Kita kurangi ya yang namanya perkumpulan, yang namanya misalkan interaksi sama yang lain. Kita ikutin program pemerintah gitu loh. Social distance tuh dijalanin benar. Insya Allah itu yang terbaik. Kenapa kalau pemerintah ngasih aturan begitu? Itu berdasarkan riset, berdasarkan pertimbangan yang sudah matang, bukan abal-abal gitu. Jadi kita ikutin, kita patuhi. Karena apa? Karena karantina kurang lebih kita ini, lockdown kita ini kurang lebih selama 14 hari. Kalau masih aktivitas kayak biasa juga, masih ada yang wisata, keramaian dan segala macam, itu akhirnya nggak ngaruh 14 hari kita nggak ngapa-ngapain ini. Ya, akhirnya kita nggak ngapa-ngapain ini, akhirnya nggak ngaruh. Makanya, ayo kita jaga gitu loh. Terus habis itu saya kan tawakal sama Allah, nggak begitu caranya ya. Tawakal itu nggak sembarangan. Umar bin Khattab pernah waktu dia mau ke Suriah, habis itu ada wabah ya yang menular begitu, akhirnya dia balik. Terus ada sahabat yang bilang, ya Umar, ya, apakah kamu mau lari daripada takdir Allah? Kemudian jawaban Umar apa? Ya, oh saya, ya kan, saya berpindah dari satu takdir Allah kepada satu takdir Allah yang lainnya gitu. Jadi nggak apa-apa kita ikhtiar, jangan sampai akhirnya kita nekat mana corona mana ya. Ini saya tawakal, ngomongnya dia tawakal, tapi kelakuannya kayak orang bunuh diri. Gitu. Sini, nggak pakai masker, nggak apa. Ternyata dihitungnya bisa jadi di sisi Allah dihitung bunuh diri gitu. Karena apa? Karena nggak ada ilmu tuh bisa jadi begitu. Ya makanya apa? Ya ikhtiar, ya semampu kita. Jangan sampai kita tuh jadi zolim ya. Jadi kejelekan atau keburukan buat orang lain. Ya sebisa mungkin lah kita kontribusi ya dari program pemerintah, program ulama ini ya yang udah disampaikan sama pemerintah sama ulama dan para ahli, diikutin aja, nggak usah ngeyel gitu ya. Nggak usah ngeyel gitu. Fasalu ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau lu nggak tahu tanya sama yang tahu tuh. Yang tahu siapa? Yang tahu itu tadi lah. Pihak-pihak yang saya sebutkan sebelumnya. Jaga makanan dan jaga lingkungan kita bersama. Terus, oke. Ini satu pertanyaan lagi, Ustaz. Okay. Tapi kalau yang ini dari kayaknya tadi udah kejawab soal corona juga, apa yang harus kita lakukan. Nah ini mungkin dari saya pribadi, Ustaz. Belakangan terakhir sempat ada yang curhat ke saya itu tentang masa lalunya. Jadi ada seseorang masa lalunya itu dia mendapatkan bulian,
jadi korban bullying, terus setelah itu dia juga pernah mendapatkan pelecehan seksual kayak gitu. Nah, sehingga sekarang itu berpengaruh ketika dia sudah dewasa. Jadi dia jadi agak suka ke sama jenis kayak gitu, Ustaz. Nah, dia udah mencoba untuk berusaha gimana caranya sih biar biar hasrat ini tuh nggak muncul kayak gitu, tapi tetap aja gitu kalau ketika hasrat tersebut muncul dia sampai nggak bisa mengendalikannya kayak gitu. Mungkin ada nasihat yang baik untuk itu. Intinya sih satu ya, kalau kita bicara syariat itu eh, Rasul tuh pernah bersabda gitu. Jadi nggak beriman seseorang sampai hawa nafsunya itu tunduk kepada apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa. Intinya sebelum hawa nafsunya itu tunduk sama aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Nah, ketika habis itu kondisinya seperti itu background lah ya, itu udah terjadi gitu. Saya nggak mau bahas itu. Tapi sekarang adalah ya antum seutuhnya gitu. Yang saya lihat adalah ketika antum habis itu sekarang misalkan dia suka sesama jenis, ya, dia nggak keluar hasrat, ya. Ya sebenarnya kalau saya mau bilang ya, fokus antum tuh bukan mikirin, wah ini hasrat nggak keluar nih terus masa lalu saya kayak gitu, enggak. Yang antum pikirin menurut syariat Islam tuh kayak gimana? Menurut syariat Islam gimana? Ketika menurut syariat Islam itu nggak baik, ya, perilaku seperti itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga dilarang. Maka apa? Ya, maka sebisa mungkin jangan diturutin itu nafsu. Tapi berat. Nah, berat itu pahala buat antum. Loh, tapi saya harus bersabar dengan ini. Nah, sabar antum itu pahala. Bisa jadi yang lain masuk surga karena sholatnya, antum masuk surga karena kondisi tersebut. Gitu. Antum kasih, Allah Subhanahu Wa Taala kasih antum itu satu peluang untuk apa? Justru untuk bisa lebih dekat sama Allah dengan apa yang cobaan yang Allah kasih itu. Nah, ketika antum habis itu ngerasa, waduh saya nggak ini nih, nggak bisa suka sama lawan jenis, antum turutin nafsu antum nyari pegangan yang salah, tundukin. Jadi apa, hawa nafsu itu harus tunduk sama syariat. Terus habis itu antum belajar lagi tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, buat antum itu cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika antum cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, antum ngikutin hawa nafsu, ketika nanti antum masuk neraka, yang antum bikin sedih itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum tuh umatnya, antum masuk neraka, antum bikin sedih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum mau, ya, besok tiba-tiba ya di akhirat terdengar tangisan, ini siapa yang nangis? Ternyata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nangisin antum masuk neraka. Jangan bikin sedih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya apa? Mulai dari sekarang cari tahu tentang Nabi, ya. Cari tahu tentang Nabi. Jadi apa? Ucapannya itu nggak cuma sekedar, oh hadis Nabi begini. Tapi ketika kita bilang hadis Nabi, ini bukan cuma sekedar ucapan, tapi ini adalah ucapan orang yang begitu mencintai kita. Sehingga apapun yang beliau sallallahu alaihi wasallam katakan, itu jadi sesuatu, membekas. Nggak cuma masuk keluar kiri, habis itu keluar Karena telinga kanan gitu ya. Udah bingung saya. Jadi begitu. Kadang tuh begitu, oh hadis Nabi begini, iya. Kadang begitu doang, nggak jadi apa-apa. Ya. Bahkan ulama zaman dulu ketika dia mau nyebutin kata-kata Nabi, wudu dulu. Jadi coba antum pelajari tentang Nabi, biar apapun yang Nabi katakan itu membekas di hati kita. Ya. Kemudian apa? Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak mungkin Allah kasih ujian kepada hambanya melampaui kemampuan hambanya. Ingat itu, ya. Allah tahu antum mampu, makanya antum dikasih begitu. Makanya apa? Jangan lari ke siapa-siapa, larilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kayak gitu. Sambil apa? Ya. Sambil antum tetap berazam dalam diri, ya. Itu masalah besar ketika antum turutin nafsu. Yang antum lakuin itu dosa besar, ya. Masa lalu biarlah berlalu gitu. Yang penting apa? Masa depan. Karena bisa jadi masa lalu itu hanya jadi argumen antum untuk apa? Membolehkan antum ngelakuin hal kayak gitu. Wah saya kan dulu begini, jadi saya boleh. Nggak ada, mau kayak gimana pun backgroundnya tetap nggak boleh. Ya, keras sama diri sendiri. Dalam artian, nggak kita sayat-sayat gitu, enggak. Keras maksudnya apa?
kita paksa diri kita agar patuh kepada Allah dan Rasulnya. Antum paksain itu, ya, ana jamin ada kebaikan yang antum dapat dan ada ketenangan yang antum rasakan. Insyaallah itu. Terakhir ya, ini ada satu lagi Satu pertanyaan. lagi. Tapi ini dua penanya kayaknya. Dua penanya. Dua pertanyaan dari satu orang. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya, saya hijrah ke Jogja, salah satu tujuannya cari jodoh lewat jalan ta'aruf dan kajian-kajian pranikah. Saya sudah datangi beberapa dan untuk sesi ta'aruf kebetulan saya belum menempuh tahap itu. Tapi di sini orang tua belum paham dan masih was-was pada saya kalau saya salah cari pasangan hidup. Nah, bagaimana caranya meyakinkan orang tua kalau Ustadz jadi saya? Oh, kalau Ustadz jadi saya, untung nggak jadi ya. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, saya tengah galau dalam hal begini Tat. Kalau saya ikut ta'aruf, saya berkeinginan untuk ke tahap serius, cepat untuk ke pernikahan, dan saya juga sudah ada keinginan tersebut. Tapi menurut adat Jawa, per tahun biar satu saudara duluan yang nikah gitu. Nah, kalau lama-lama nunggu adik saya yang belum nikah, saya juga jadi takut kebayang-bayang masa lalu dengan seseorang ikhwan lain, dan kalau saya mau cepat, saya galau karena hal tadi begitu Tat. Mohon kasih nasihatnya. Panjang ya, muter-muter ya. Jawabannya ya. Ini mau jawaban jujur atau enggak? Kalau mau jawaban jujur, menyakitkan gak sih ini? Jawab jujur nggak ya? Jujur. Kalau boleh saya jawab jujur ya, ini jujur ya. Karena kan nggak ada orangnya, saya jadi lebih berani. Saya jawab aja. Antum jangan nikah dulu, belajar dulu, ya. Pertama apa yang dipelajari ya? Terkait tauhid dulu ya. Ini kalau boleh nih ya, antum baca sirah kisah Rasulullah SAW itu dibaca. Walaupun udah ya, habis itu antum pelajari lagi ya, konsekuensi nih kita nikah itu. Jadi maksudnya apa-apa saja kewajiban istri, apa-apa saja hak istri, apa-apa aja hak suami dan seterusnya ya, gitu. Itu harus dilakuin. Dan kemudian ya, antum lurusin niat ya, nikah itu buat apa ya, nikah itu buat apa. Anda mau bilang satu hal begini, salah satu indikasi nanti ketika antum sudah siap nikah, antum sudah nggak kebayang lagi sama laki-laki di masa lalu. Ketika antum masih keinget sama bayangan laki-laki di masa lalu, Anda bilang antum belum siap nikah. Ya, dan kalaupun antum nikah, ya, kemungkinan besar niat antum nggak lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya, sabar dulu aja. Itu tadi. Ya. Insya Allah ketika antum sudah belajar, udah kenal Islam lebih, tapi sampai ke tahap antum udah nggak ingat masa lalu dulu, itu insya Allah salah satu indikasi antum udah siap nikah. Begitu ya. Terus habis itu terkait orang tua ya, tadi apa orang tuanya yang mengganjal dari orang tuanya apa? Adat Jawa. Adat Jawa yang enggak Boleh setahun itu nggak boleh berdua saudara yang nikah. terus setahun nggak boleh. Misalnya kakak, misalnya kalau kakaknya udah nikah, maka nunggu tahun depan adanya. Ya ini kan kemarin kan tahun 2019, ini udah 2020 gitu ya. Jadi insya Allah ya udah bisa lah nikah. Tapi intinya di Islam nggak ada yang begitu-gitu ya. Masalah antum bisa jelasin ke orang tua pelan-pelan. Terus satu lagi Tentang konsep ta'aruf kayaknya belum mengerti. konsep ta'aruf orang tua belum ngerti ya. Ya antum pahami dulu, kemudian antum sampaikan kepada orang tua. Ketika antum masih belum paham, terus habis itu mau ngelakuin ya salah juga. Ya, mungkin ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala agar antum tak paham kenapa ada ta'aruf, bagaimana cara-caranya, biar nggak salah nanti milih laki atau perempuan. Ini nggak tahu ya, ini laki-laki perempuan ya, berarti antum nggak salah milih laki gitu. Dan biar juga mungkin antum
bisa jadi wasilah dakwah kepada orang tua gitu ya. Dan lagi apa namanya, apa bahasanya, ta'aruflah ketika memang antum udah siap nikah. Orang ta'aruf itu buat orang yang sudah siap nikah. Jadi maksudnya apa? Ketika orang tua antum masih belum selesai sama orang tua, jangan ta'aruf dulu. Jangan ta'aruf dulu. Selesain dulu urusan sama orang tua. Ya, kasih penjelasan di sana. Justru ketika antum sambil tadi ya, proses sambil belajar terus ngaji tadi ya, belajar tadi, insyaallah apa? Insyaallah antum dapetin deh puzzle-puzzle dari apa yang antum butuhkan buat menikah, buat bekal ya, buat bekal. Karena nikah itu nggak cuma sekedar lu cantik lu ganteng, bahkan kalau saya bilang ganteng cantik tuh nggak kepake ketika antum udah nikah. Yang kepake itu apa? Bagaimana dia bersyukur, bagaimana dia bersabar atau sikap dia ya. Kemudian apa? Bagaimana pemahaman dia tentang syariat. Karena itu yang bakal manfaat ya. Orang yang paham syariat Islam nggak mungkin dia ribut lama-lama. Nggak mungkin masalah rumah tangganya tuh ada prahara-prahara tuh nggak mungkin ya. Ada masalah hanya seperti korek api, nyala sebentar aja. Terus habis itu apa? Kalau dibiarin lama-lama tangannya kebakar. Dia nggak kuat lama-lama. Masalah apa namanya? Dia itu nggak kuat lama-lama. Masalah tuh menyala dalam kehidupannya. Pasti cepat-cepat dimatiin. Itu kalau orang ngerti syariat. Ya. Gimana enggak? Ya. Habis itu laki-laki marah sama suaminya. Ya. Mana tega suaminya? Wah, istriku dilaknat sama malaikat, misalkan begitu. Ya. Dia nggak tega. Wah, ini kesayangan gua kok. Ini kesayangan saya. Jadi begitu. Si perempuan juga. Ketika aku ngambek sama si suami, ternyata apa? Ternyata itu nggak baik buat dirinya. Kenapa sih saya harus nurut? Begini-begini ya. Jadi dia dapat jawaban. Ya akhirnya dia ngerti. Oh, masya Allah. Syariat Islam itu the best, terbaik deh. Bikin saya nggak pernah ribut sama suami. Terima kasih syariat Islam. Wah, itu gitu. Akhirnya dapatlah nanti makna sakinahnya. Tenang setelah ada goncangan. Jadi cepat beres lah masalahnya. Masalah tuh kayak sepanjang korek api doang. Nyala bentar, habis itu udah mati. Ingin seperti itu? Belajar. Bikin kajian pranikah. Udah gitu ya. Baik, terima kasih Ustadz, luar biasa sekali pada sore hari ini materinya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Elan tadi, yang tadinya kita ini galau, punya masalah-masalah yang bikin kita galau, bikin kita cemas, bikin kita depresi, mungkin mudah-mudahan dengan materi tadi bisa menjadi obat buat kita semuanya yang sedang dilanda kegalauan. Baik, seperti itu teman-teman kajian online kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.